Mengapa Prabowo nekat menyerahkan langit Indonesia ke Amerika? Terungkap bahwa pemerintah Republik Indonesia di bawah kepresidenan Prabowo telah menyepakati pemberian akses ruang udara secara penuh kepada militer Amerika Serikat. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, kesepakatan itu terungkap lewat laporan media massa yang berbasis di India, The Sunday Guardian, akhir pekan lalu, Minggu 12 April. Dalam pemberitaannya, media itu menyebut di sela pertemuan Board of Peace (BOP) di Washington pada Februari yang lalu, Prabowo dan Donald Trump telah menyepakati soal ruang udara Indonesia. Kedua, Kementerian Pertahanan Indonesia merespon pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebut ada persetujuan final yang membolehkan pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas keluar masuk di wilayah udara Indonesia. Kemhan menegaskan hal itu masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final. Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait dalam keterangan tertulis Senin tanggal 13 April. Ketiga, diberitakan dalam kesepakatan yang bakal diteken pada Rabu 15 April oleh Menhan Indonesia, Syafri Samsudin, dan Menteri Perang Amerika, Pete Hegseth, pesawat termasuk militer negara Paman Syam itu bisa melintas di wilayah Indonesia cukup dengan notifikasi, tidak perlu persetujuan. Bakal teks dokumen kesepakatan itu yang akan diteken diwartakan oleh kantor berita Reuters menjelaskan bahwa tujuan pengaturan ini agar pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat Amerika Serikat untuk operasi darurat, tujuan penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama. Amerika Serikat berupaya mendapatkan blanket overnight access, izin melintas yang fleksibel bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia. Demikian dilaporkan beberapa media pada hari Minggu dan ditambahkan bahwa Presiden Indonesia Prabowo telah menyetujui proposal tersebut. Demikian berita Reuters pada Senin tanggal 13 April. Keempat, pemberian akses udara ini diduga kuat bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pembentukan Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kesepakatan strategis ini diteken langsung oleh US Secretary of War dan Menteri Pertahanan Indonesia pada tanggal 13 April 2026. Pengumuman resmi Kementerian Perang Amerika Serikat atau US Department of War yang dirilis hari Senin tanggal 13 April itu menjadi sinyal kuat atas peran krusial Indonesia dalam menjaga stabilitas regional sekaligus mempertegas potensi kemitraan pertahanan bilateral kedua negara. MDCP dirancang sebagai kerangka kerja utama untuk memandu kerjasama pertahanan di masa depan. Melalui kesepakatan ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Secara struktural, MDCP bertumpu pada 3 pilar utama yang diimplementasikan berlandaskan penghormatan bersama dan kedaulatan nasional. Pertama, modernisasi militer dan peningkatan kapasitas. Kedua, pelatihan dan pendidikan militer profesional. Serta ketiga, latihan gabungan dan kerjasama operasional. Kelima, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin juga mengingatkan pemerintah wajib melakukan konsultasi dengan DPR RI jika informasi itu benar. Pada prinsipnya, Hasanuddin mengatakan ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara, khususnya pasal 40 dan 41. Isi pasal tersebut memungkinkan pemberian izin sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbangan dan kerjasama internasional yang berlaku. Namun, jika pemerintah memberikan blanket clearance atau izin melintas udara menyeluruh, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, seperti adanya alasan terbuka, pertimbangan pemberian clearance kepada Amerika Serikat, adanya batasan jenis pesawat yang diizinkan melintas termasuk parameter ruang udara yang bisa dilintasi, adanya pengawasan dari TNI Angkatan Udara, serta harus melalui proses ratifikasi di DPR RI. Pertanyaannya sederhana, setelah masuk BOP, Board of Peace, bentukan penjahat Trump,
menyepakati ART, Agreement Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat yang merugikan perdagangan Indonesia dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia, akankah Prabowo menyerahkan leher untuk kedaulatan langit Indonesia kepada Amerika yang jelas-jelas negara kafir harbi fi'lan, negara kafir yang memerangi kaum muslimin secara nyata? Allah sudah ingatkan, wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa 141. Paham sampai di sini? Salam melek politik.